Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel kita, channel informasi jalan tol. Mohon kawan-kawan bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel kita bisa berkembang. Jadi kami lebih bersemangat untuk meliput progres pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan. Oke, sekarang kita ada di atas jembatan Musi 2. Kita akan menuju proyek pembangunan jembatan penghubung tol Trans Sumatera, yaitu tol Palembang Betung. Kita akan melihat progres pembangunan jembatan Musi 5 dari dekat. Kita akan coba melihat kali ini dari daerah Gandus. Kita akan lihat progresnya bagaimana dari bulan belakang kita terakhir update. Kita update lagi sekarang tanggal 25 November 2025. Oke kawan-kawan, sekarang kita putar balik. Kita akan menuju lokasi proyek melewati bawah jembatan Musi 2. Nah kawan-kawan, sekarang kita memutar di Jalan Soekarno-Hatta, itu Jalan Palembang Betung, Jambi. Ini juga bisa mengarah ke Jambi. Nah kawan-kawan, ikuti terus perjalanan kami untuk meliput video progres pembangunan jembatan Musi 5. Sekali lagi kawan-kawan, mohon bantu like, komen, dan subscribe ya, biar kami tambah semangat nih. Capek-capek ngeliput, kalau banyak yang nonton senang rasanya kami, biar channel kami bisa berkembang dan nantinya bisa menghasilkan dolar. Oke kawan-kawan, ini kita sekarang akan berbelok ke kiri. Nah kita masuk ke kiri, kita akan melewati kolong jembatan Musi 2. Kawan-kawan, ada nggak yang sudah lewat jembatan Musi 2 dari bawahnya ya? Nah, ini kita lewat kolong ya, kolong jembatannya. Ini kita lewat kolong jembatan. Kita lewat ini. Nah, kita ambil yang ke arah kiri nanti ya, setelah kita melewati bawah jembatan. Lurus di bawah proyek ini ada pasar pagi ya, tiap hari. Ini tiap hari pasar paginya di bawah jembatan Musi 2. Nah kita ambil yang ke kanan menuju arah Gandus. Nah kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui, jembatan Musi 5 ini merupakan jembatan yang sangat vital yang menghubungkan tol Palembang Betung. Dengan tersambungnya jembatan tol Musi 5, nanti di awal bulan puasa atau menjelang Lebaran, mudah-mudahan tol ini sudah bisa difungsionalkan untuk mengurai macet di jalan lintas Sumatera. Oke, sekarang kita ada di jembatan baru, jembatan Gandus yang kemarin sempat viral. Ini jembatan Gandus yang di bawah sudah nggak dilewati, sudah lewat atas. Ini jembatan dibangun karena di sini sering banjir. Nah ini sudah masuk wilayah Gandus. Gandus ini merupakan kecamatan di kota Palembang yang perkembangannya cukup signifikan ya, baik perumahan
maupun dari segi infrastruktur. Kepadatan penduduk juga sudah lumayan padat ya, beda dengan beberapa tahun yang silam. Nah kawan-kawan, kita melintas jembatan lagi nih. Nah ini jembatan lagi, ini perjalanan kita menuju ke lokasi proyek itu kira-kira dari sini sekitar 10 menit ya. Nanti kita akan mencoba mengambil gambar lewat video dari atas atau udara atau lewat drone, biar kita tahu progres perkembangannya dari bulan yang lalu. Mudah-mudahan progresnya cukup mengembirakan karena pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Untuk pembangunan jembatannya yang menggunakan metode pen cantilever, jadi pengecorannya per segmen-segmen ya. Nanti segmennya ya 1 sampai segmen 3 itu dicor sehingga tersambung dari seberang hulu ke seberang hilir. Nah kawan-kawan, ini kita masih dalam perjalanan, belum sampai nih. Nah singkat kata, ini sudah di ujung Gadus. Ini kita mau masuk ke arah lokasi proyek. Jalannya lumayan jelek, ini ada jeleknya, ini sekitar 200 meter. Ada jalan tanah campur batu, ada juga lumpur, ini sedikit was-was juga ini mimin lewat sini, takut kepatar ini, nanti nggak bisa pulang kalau kepatar. Nah kawan-kawan, inilah kondisi jalan akses menuju ke lokasi proyek jembatan Muslimah. Nah ini ada jembatan kecil, jembatannya juga sudah amblas nih kayaknya, harus dilakukan pengaspalan. Nah ini kita sudah masuk ke jalan rabat beton di daerah Gadus, itu akan menuju ke lokasi proyek. Nah proyek ini sendiri kawan-kawan, untuk pembangunan jembatan dan badan jalan tolnya itu sudah dilakukan sejak tahun 2017 ya, dari periode pemerintahan pertama Pak Jokowi sampai sekarang. Karena ada kendala di pembebasan lahan serta kendala teknis dan juga kendala internal di PT Waskita selaku pemilik konsesi dan kontraktor pembangunan, sehingga pembangunannya terhambat. Ini di tahun 2025 progresnya dikejar, dikebut supaya bisa beroperasi pada Lebaran 2026. Nah kawan-kawan, mohon doanya semoga jalan tol ini tersambung, nanti kemacetan yang ada di ruas Palembang Betung itu bisa terurai. Tapi efek negatifnya juga nanti dari Betung, keluar exit di Betung, nanti juga akan terjadi penumpukan kendaraan yang mengarah ke Jambi. Nanti sebenarnya kalau tol sudah tersambung secara full sampai ke Aceh, baru bisa benar-benar berfungsi dengan baik atau maksimal untuk mengatasi kemacetan di ruas jalan Sumatera lintas Palembang Jambi. Nah sekarang sudah terlihat itu badan jalan tol atau jembatannya yang berupa pile slab. Ini merupakan bagian dari jembatan Muslimah dengan bentang panjang hampir mencapai 1.700 meter. Nah kawan-kawan,
Ini kita sudah sampai di lokasi proyek. Ini kita ada di bawah kolong jembatan atau di bawah tol Musi 5 ya, jembatan tol Musi 5. Nah, kita akan berbelok dulu ke kanan, nanti kita akan berputar sebentar. Kita akan mencari lokasi atau tempat yang strategis untuk kita menerbangkan drone. Nah, ini kita sudah berputar. Itu di sebelah kanan ada Direksi Ket PT Waskita Karya, kantornya pekerja dan karyawan Waskita yang mengerjakan proyek tol. Nah, ini kita kembali lagi ke bawah jembatan Musi 5 nya ya. Oke, kita akan siap-siap. Kita akan cari lokasi untuk menerbangkan drone. Kita akan melihat dari atas progres pembangunan jembatan Musi 5. Ini jembatan tol ya, bukan jembatan seperti jembatan Musi 6 ataupun jembatan Musi 2. Ini merupakan jembatan tol, tapi secara historis mungkin ini jembatan Musi yang kelima dibangun. Oke, sekarang kita pelan-pelan kita akan berhenti di depan. Nanti kita akan terbangkan drone melihat progres atau update pembangunan jalan tol Palembang Betung. Nah, ini kita berhenti. Singkat cerita, kita akan terbangkan drone. Oke, drone-nya sudah terbang. Kita akan melihat penampakan jalan tol Palembang Betung, yakni pada segmen pengerjaan jembatan tol Musi 5. Nah, kawan-kawan, itu terlihat proses konstruksi atau pembangunannya. Biasanya kita mengambil gambar itu dari seberang, dari Kertapati. Ini kita ngambil gambar dari Gandus. Nah, ini kita coba memajukan drone. Kita lihat, ini badan jembatannya sudah ada yang di aspal lapisan pertama. Ini sudah tersambung. Ini segmen pertama, tinggal sedikit lagi tersambung, tinggal satu kali pengecoran lagi tersambung. Nah, ini segmen yang menuju ke arah bentang tengah ya. Bentang tengah ini masih dua kali pengecoran lagi, atau ya masih dua kali pengecoran lagi untuk dari seberang hilir dan seberang hulu. Nah, ini salah satunya juga maju ke sana. Ini yang posisi bentang ketiga yang menuju ke arah gerbang tol Keramasan. Ini juga prosesnya memakan dua kali pengecoran lagi. Itu proses pengecoran itu kurang lebih 21 hari ya untuk satu bagian atau satu ruas, satu segmennya. Nanti setelah 21 hari itu bisa dicor kembali sehingga sampai dengan tersambung sempurna. Nah, ini mengarah ke gerbang tol Keramasan. Itu kurang lebih 8 km, 7 sampai 8 km ya relnya itu. Nah, itu untuk badan jalan atau badan tolnya sudah selesai semua pembebasannya, tinggal ada penimbunan agregat dan pengecor jalan akses masyarakat. Oke, kita berbalik. Ini kembali ke arah kita mengambil gambar tadi atau kita ngedrone. Ini yang mengarah ke Betung atau ini mengarah ke gerbang tol Musi Landas. Ini kita doakan supaya tersambung sampai Betung
sehingga dapat mengurai penumpukan atau kemacetan di jalan lintas Sumatera Palembang Jambi yang sangat padat di setiap hari-harinya, apalagi di weekend atau hari libur. Itu akan sangat padat dan macet sekali karena kendaraan-kendaraan kecil, kendaraan besar tumpuk blok di jalan Palembang Betung tersebut. Nah, ini badan jalannya kawan-kawan sudah terbentuk sempurna, sudah dilakukan pengaspalan, tapi terlihat dari depan itu masih ada yang agregat yang belum diaspal. Ini menunggu selesainya jembatan Muslimah, pekerjaan-pekerjaan minor ataupun pekerjaan-pekerjaan penyambungan jalan tol akan terus dilakukan oleh pihak Kautama Karya dan Waskita Karya, sehingga sesuai dengan target mudah-mudahan bisa fungsional pada liburan atau lebaran 2026 Idul Fitri ya. Kalau tahun baru kayaknya sudah nggak terkejar lagi ini dari posisi sekarang atau dari Gandus ke gerbang tol Musilandas itu kurang lebih 16 kilo ya. Oke, balik lagi kita. Setelah ke ujung kita balik lagi, ini kita lihat lagi lebih detail lagi. Ini drone-nya masih lumayan tinggi, ada di ketinggian kurang lebih 60 meter. Ini kita tinggikan tadi untuk melihat landscape secara keseluruhan. Nanti kita turunkan drone-nya, kita lihat lebih detail lagi. Nah kawan-kawan, inilah jembatan Muslimah, mega proyek tol Trans Sumatera yang sudah dikerjakan sejak 2017 sampai dengan sekarang. Ini termasuk tahap pertama ya pengerjaannya sebenarnya, cuman karena banyak kendala baru bisa terselesaikan atau bisa konstruksi dengan maksimal di tahun 2024 dan 2025. Ini sempat mangkrak kemarin beberapa tahun, dari zaman Sopit 19 tahun 2021 sampai 2024 itu sempat terhenti pengerjaannya itu. Nah kawan-kawan, perlu diketahui jembatan ini memiliki bentang panjang atau secara keseluruhan 1,7 km. Nah inilah dia jembatan Muslimah. Kita lihat secara vertikal dari atas. Nah itu kan tinggal sedikit lagi penyambungannya, itu yang segmen pertama atau yang di pinggir. Nah ini yang segmen kedua di tengah. Itu dari video terlihat itu 2 kali pengecoran lagi, 2 kali dari sisi kanan dan sisi kiri, itu 2 ruas lagi, itu bisa sampai 3 kali itu. Nah ini yang di bentang tengah ini sudah hampir tersambung, ini 1 kali, 2 kali, nah 3 ruas lagi, itu 3 ruas, sehingga berarti 3 kali pengecoran lagi. Nah kalau ini sudah aman, sudah tersambung, tinggal pelapisan dengan aspal. Nah ini sudah aman ya, kalau arah ke sana itu tinggal di 3 bentang tengah lagi yang belum. Itu ada berapa segmen atau ruas-ruas pengecoran, itu nggak bisa dilakukan pengecoran sekaligus ya, karena metode cantilever ini tanpa menggunakan penyangga dari bawah, dia langsung dilakukan pengecoran per segmen atau per ruas. Nah itu terlihat alat-alat
pekerja yang sedang bekerja, ini kurang lebih kalau melihat progresnya paling tidak itu di bulan Januari ini sudah tersambung. Mungkin di bulan Februari akhir itu bisa dilakukan uji coba, nanti di Maret saat mudik lebaran itu sudah bisa difungsionalkan. Kita doakan sama-sama ya, proyek strategis nasional dari zaman pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo lanjut lagi ke zaman Pak Prabowo Subianto. Secara keseluruhan progres pembangunan tol Palembang Betung ini sudah mencapai 84% ya. Dari data yang kami dapatkan itu sudah mencapai 84%. Untuk ruas Palembang Betung dari gerbang tol Keramasan ke Musilandas itu sudah mencapai 84%. Nah, itu kita lihat secara menyamping dengan video dari udara, itulah bagian-bagian jembatan yang belum tersambung. Itu tinggal sedikit lagi tersambungnya. Tinggal 3 tahap atau 3 kali proses penyambungan lagi, itu sudah tersambung secara keseluruhan. Nah, di bawah-bawah jembatan itu ada pipa-pipa pelindung fondasi jembatan supaya nanti tidak ditabrak oleh kapal-kapal, sehingga untuk menjaga keawetan dari jembatan Musi 5 ini. Nanti kapal-kapal besar itu dapat melintas di bawah jembatan karena dibangunnya jembatan ini dengan ketinggian 30 sampai 40 meter dari permukaan air. Nah, itu pas di bentang tengah itu bisa dilewati kapal tongkang besar ya, sehingga nanti tidak akan mengganggu arus pelayaran atau pengangkutan barang di Sungai Musi. Nah, ini yang di bagian pinggir atau di segmen hilirnya ini sudah hampir tersambung, tinggal mengecor 2 ruas lagi, nanti sudah tersambung. Kalau sudah tersambung, nanti ini bisa dilakukan lapisan aspal. Nah, ini dari seberang hilir atau dari hilir jembatan ini kita ambil gambar maju memutar. Kita akan ambil gambar dari arah hulu ya. Nah, dari sisi hulunya. Nah, ini hulu sungainya, di kiri itu hilir ya. Itu kalau lurus itu ke gerbang tol Keramasan. Nah, ini kita lihat dari posisi sebelah hulu. Inilah bentuk progres penyambungannya. Ini masih terpasang penyangga dari atas yang untuk menahan pengecoran dengan metode pen cantilever atau bertahap. Pengecoran bertahap, nanti bentang tengahnya ditemukan di tengah-tengah. Itu bentang tengahnya itu kalau dilihat secara kasat mata itu berkisar antara 20 meter lagi yang belum tersambung. Itu jadi kalau per segmennya itu sekitar 5 meter, itu berarti ada 4 kali proses pengecoran lagi. Itu dari penglihatan ya. Nah, itu kelihatan itu pengecorannya itu kurang lebih panjangnya 4 meter, berarti 4 meter itu di tengah-tengah itu masih belum bertemu. Itu bisa 3 sampai 4 kali pengecoran lagi itu. Nah, kawan-kawan, inilah videonya, proses pembangunannya. Nanti kita sambung lagi setelah, atau kita update lagi setelah
prosesnya secara keseluruhan tersambung. Kalau nanti kami punya waktu pas di proses penyambungan terakhir, nanti akan kami ambil video. Sekianlah video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.